ini kita masuk ke pembelajaran, boleh kita gunakan kelas kita berdua. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya, itu tetap membahas teks naratif. Oke, we have jadi kita akan masuk ke materi berikutnya. Apa sih Bu? Kita mempunyai, kita akan membahas tentang teks naratif lagi, tapi kita masuk ke boleh ya, teks naratif kelas. Oke, hati-hati. Sini ada kita masuk ke teks naratif yang masuk ke pembelajaran. Each open hope. Jadi sebelum kita masuk ke sini, kita akan mulai dari teks naratif ini. Teks naratif apa sih? Jadi teks naratif itu adalah teks naratif is a child narrating that tells a story or describe a script or event of events. Oke, jadi itu adalah boleh di sini teksnya itu ada tiga menulis, right? Jadi menulis ya, dan juga kita bisa mendengarkan cerita atau deskripsi. Jadi dalam bentuk tulisan kita ini sebagai pembaca kita membentuk cerita yang dideskripsikan. Karena kamu semua adalah pembaca. Jadi naratif teks ini seperti itu, ada di kalau cerita-cerita rakyat itu. Contohnya ya, jadi itu ada strukturnya ada tiga: orientation, complication, dan juga resolution. Jadi ada tiga apa sih itu orientation? Ada yang tahu? Orientation dia itu masuk ke perkenalan atau karakter. Jadi dia masuk ke perkenalan, karakter. Kalau dia masuk ke orientation, dia masuk ke karakter, terus ke setting atau pengaturan rencana. Ya, jadi dia ada merangkap tiga: karakter, setting, and time. Oke, sekarang kita ke complication. Complication itu adalah puncak masalah. Jadi itu kan biasanya di dalam cerita itu ada masalahnya. Terus yang ketiga ada resolution. Resolution itu adalah penyelesaian dari complication. Boleh ya? Jadi dia itu yang pertama merangkap karakter, resolution merangkap karakter, setting, and time. Sedangkan complication dia itu masalah, puncak masalahnya. Sedangkan resolution itu adalah bagaimana cara kita mengatasi masalah yang ada di complication. Jadi struktur nomor 2. Semangat ya, kita bahas di language features. Language feature. Kita belajar struktur, sekarang kita belajar language feature. Bahasa yang menggunakan language feature itu pemilihan past tense, describe language, adjective, and dialogue. Jadi di dalam cerita ini, naratif teks ini cerita language harus ada pemilihan past tense, ada atau deskripsi language, jadi dia bahasa yang disebutkan, dan juga dialog itu pasti ada karakter yang berbicara dengan karakter lain, itu masuk ke dialog, jadi itu harus sangat diperhatikan. Oke, yang masuk ketiga ada purpose. Itu purpose itu adalah tujuan. The purpose of narrative text is to entertain, either short imagination, storytelling, graphic, untuk dinikmati para pembaca. Jadi kita harus membuat imajinasi atau hayalan. Jadi seakan-akan penulis itu membayangkan ketika membaca menulis atau kamu ketika membaca buku menulis, atau contohnya nih kamu membaca buku tulisan ibu amanat teks cerita rakyat, kamu bisa membayangkan, kamu bisa menghayal atau seakan-akan cerita tersebut terjadi. Boleh ya? Terus selanjutnya kita masuk ke example. Jadi example itu ada fable, ada legenda, ada fairy tale. Yang pertama fable itu di cerita the turtles and the hare. Jadi yang kedua legenda. Example-nya berarti contohnya. Jadi ada tiga fable, legenda, fairy tale. Yang ketiga legenda di Atun, ya. Yang keempat fairy tale ada Cinderella. Jadi misalnya mau bertanya nih, contohnya nih, ada kayak kalian yang mau bertanya, bisa jadi yang mau bertanya, Miss, ini kan ada legenda. Kita kan banyak cerita rakyat di Indonesia. Gimana kalau legenda ini masuk ke legenda? Betul, boleh. Jadi boleh kamu masukin ke dalam, tidak harus dari cerita luar negeri. Fairy tale ini pun banyak sekali, contohnya Sophia and the Verse, boleh. Passion in the Bed, itu kan fairy tale. Jadi fable ini boleh masuk ke Sophia and the Verse. Itu kamu adalah coba deh kamu tentukan struktur organisasi dari ini. Jadi nanti kita akan masuk ke sini. Nah, sebelum kita masuk ke sini, oke? Understand? Jadi kita tentukan dulu sebelum kamu membuat nanti kamu buat cerita tersebut, lalu kamu barisin yang mana orientation, yang mana communication, yang mana resolution. Bisa ya? Kalau dia orientation kan karakter dari cerita personal. Jadi kamu tulis di buku selanjutnya siapa saja karakter yang ada di dalam cerita kamu tersebut. Boleh ya? Boleh? Oke. Jadi itu tugas rumah. Yang mana? Yang dua ini. Yang mana? Kan ada lah strukturnya. Kita jawab bisa. Jumlahnya ini. Jumlah apa? Emang apa ditanya? Jumlah jauh.
Ini juga sekalian pakai. Jadi yang apa tadi petunjuk kegunaan kan? Ada apa? Yang tadi ada. Ini ada lagi nggak petunjuk kegunaan? Mana? Enggak. Ini kan ada. Ini kan ada kegunaan. Coba cariin. Yang punya ini boleh pinjam ini ya. Bungkus besarnya lah, cari. Pelajaran sampai di sini. Waktu kita 40 menit sudah cuma 10 menit. Terima kasih untuk waktunya. Thanks for time. Thanks for today. Terima kasih sudah mau mengikuti pelajaran dengan baik. Semoga kita sama-sama sukses. Bye bye. See you next time. Thank you for you all. Love you.